teman-teman, selamat datang di video pembelajaran IPAS. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang sangat menarik, yaitu berkenalan dengan energi. Media pembelajaran ini dibuat untuk mata pelajaran IPAS kelas 3 SD. Materi yang dikembangkan meliputi bentuk-bentuk energi, berbagai sumber energi, dan cara menghemat energi. Harapannya video ini dapat membantu siswa dalam memahami konsep materi dengan lebih mudah dan juga menyenangkan. Nah, sedangkan tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi bentuk dan sumber energi yang ada di sekitarnya. Yang kedua, untuk melakukan penyelidikan mengenai macam-macam energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari beserta sumbernya. Yang ketiga, untuk melakukan pengamatan mengenai cara menghemat salah satu energi. Nah, pasti kalian penasaran kan sama energi apa aja sih yang ada di sekitar kita? Yuk, simak videonya sampai akhir ya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Bumi menyediakan banyak sumber energi yang dapat digunakan oleh manusia. Setiap bentuk energi berbeda-beda kegunaannya. Yang pertama ada energi panas. Energi panas adalah bentuk energi berupa panas atau kalor yang diperoleh dari berbagai sumber. Biasanya dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh, memasak, mengeringkan pakaian, makanan, dan juga hasil laut. Selanjutnya adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya dapat membuat tempat yang gelap menjadi terang. Contohnya yaitu matahari, senter, lampu, dan juga lilin. Selanjutnya yaitu energi listrik. Energi listrik sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Energi listrik digunakan untuk menyalakan berbagai macam alat elektronik. Salah satu contohnya yaitu televisi. Tanpa listrik, televisi tidak mungkin akan menyala. Yang selanjutnya yaitu energi gerak. Energi gerak atau yang biasa disebut dengan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Contohnya yaitu kipas angin, kincir angin, blender, dan juga bor. Selanjutnya yaitu energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang dapat diolah oleh tubuh makhluk hidup. Energi kimia tersimpan dalam makanan dan bahan bakar seperti bensin, kayu bakar, dan makanan yang kita konsumsi. Nah, energi yang terakhir yaitu energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dikeluarkan oleh benda-benda yang menghasilkan bunyi. Energi bunyi dapat dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya itu kebanyakan alat musik. Contoh alat musiknya yang pasti ada gitar, piano, dan juga seruling. Nah, tadi kita sudah membahas berbagai macam energi yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sumber energi yang ada di sekitar kita. Apa itu sumber energi? Tubuh kita membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Tubuh mendapatkan energi dari makanan karena makanan menyimpan energi kimia yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, sumber energi adalah benda yang menyimpan atau menghasilkan energi. Nah, lalu apa saja sumber-sumber dari energi? Di sekitar kita ada banyak sumber energi. Salah satu contohnya yaitu yang pertama ada matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya terbesar di bumi yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan manusia. Selain itu, matahari juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kalian tahu nggak, tumbuhan itu juga memerlukan matahari loh untuk proses fotosintesis. Sumber energi yang selanjutnya yaitu makanan.
Makanan dapat menghasilkan energi bagi makhluk hidup. Misalnya nih, manusia. Mereka dapat menggerakkan otot tubuh untuk beraktivitas seperti berjalan, bekerja, belajar, karena mereka makan. Jadi, kalau kita tidak makan, kita akan merasa lemas saat melakukan berbagai aktivitas. Sumber energi selanjutnya yaitu bahan bakar. Bahan bakar yang dibakar akan menghasilkan energi. Semua bahan bakar mengandung energi kimia dan saat dibakar akan diubah menjadi energi panas. Contohnya yaitu bensin, solar, LPG, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu angin. Kenapa angin menjadi sumber energi? Karena angin adalah udara yang bergerak, sehingga angin menghasilkan energi gerak. Angin juga bisa menghasilkan energi listrik loh, dengan menggunakan kincir angin seperti gambar di samping ini. Sumber energi yang selanjutnya yaitu baterai. Benda-benda di sekitar kita seperti senter, ponsel pintar, dan jam menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Jika energi baterai habis, maka benda yang memerlukan energi listrik juga akan mati. Nah, sumber energi yang selanjutnya lagi yaitu ada air. Kita perlu air untuk minum. Semua makhluk hidup juga memerlukan air. Tanpa air tidak akan terjadi kehidupan. Air merupakan energi gerak yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu tadi untuk minum dan juga sebagai pembangkit listrik. Sebagai pembangkit listrik ini bisa diaplikasikan menggunakan turbin air. Sumber energi yang terakhir yaitu panas bumi. Pada tempat tertentu, misalnya gunung berapi, bumi menyimpan uap panas yang disebut sebagai panas bumi. Manusia memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi panas. Nah, itu tadi contoh dari sumber-sumber energi yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghemat energi yang ada di sekitar kita supaya tidak habis? Yaitu dengan cara yang pertama, ayo makan sampai habis. Tahukah kalian jika makan sampai habis berarti kita sudah melakukan salah satu cara untuk menghemat energi. Tips agar makanan tidak terbuang yaitu yang pertama, ambil makanan sesuai dengan porsi yang bisa kamu habiskan. Jangan berlebihan ya. Yang kedua, memanfaatkan makanan yang masih ada dan membeli makanan secukupnya. Yang ketiga, membagi makanan menjadi 2 jika kalian merasa porsi itu terlalu banyak. Sisanya bisa kamu makan di lain waktu deh. Cara lain untuk menghemat energi yaitu bisa dengan menghemat air. Pakai air secukupnya. Lalu jika sudah, jangan lupa matikan keran air tersebut. Yang kedua, bisa dilakukan dengan cara menghemat listrik. Contohnya, kita harus mematikan lampu pada siang hari. Dan juga kita harus mematikan televisi saat tidak ditonton. Jangan televisi yang menonton kita tidur ya. Nah, teman-teman, itu tadi materi kita tentang berkenalan dengan energi. Kita sudah berkenalan dengan energi yang ada di sekitar kita dan berbagai macam sumber energi. Lalu bagaimana cara menghemat energi? Untuk mengasah pemahaman kalian, di sini saya ada soal yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan untuk menguji pemahamanmu. Jangan lupa dikerjain ya, dengan cara scan barcode di samping ini. Itu tadi penyampaian materi dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.